Why? Saya punya reputasi, punya kredibilitas, punya rekam jejak bagus. Politik yang sehat itu harus punya kaki yang kuat. Kaki yang kuat maksudnya dia sanggup untuk berjalan jauh, jumpa rakyat di kampung-kampung, di rumah-rumah mereka secara langsung. Apa yang saya sebut tadi sebagai politik di mana wajah bisa ketemu, mata bisa saling tatap, dan yakin hati bisa bertemu hati. Sekarang kadang-kadang orang pakai strategi serangan fajar itu apa? Kau ini sering dengar, kita ini kan awam ya. Iya. Ya mungkin tahu sedikit tapi itu apa itu? Nah kira-kira Sembeda yang membeda, diferensiasinya. diferensiasi, kita pakai bahasa keren dikit, diferensiasi. Kira-kira kalau misalnya kakak ini kan kenapa harus kakak yang harus dipilih kira-kira? Kenapa harus Winston Rondo? Ya, Kan masih banyak yang lain. Why? Saya punya reputasi, punya kredibilitas, punya rekam jejak bagus. Saya positif, pernah berkibar di DPRD, dan yakin akan sanggup mengembangkan amanat rakyat. Pilih yang punya kapasitas dan kompetensi memadai. Saya menawarkan diri sebagai salah satu di antaranya. Mengemban tugas Saya mengemban untuk kesehatan rakyat. Amin. Wes. Luar biasa ya Kak? Iya. Kan kita harus tanya. Iya, betul. Tapi memang sudah punya rekam jejak ya. Kita simulkan yang baik ya. Pernah berkecimpung di dunia itu sebelumnya. LSM, Iya, apa juga. betul. Dan segala macam ya. Oke, ini jangan sampai ketinggalan, nanti kita punya Iya apa? Kak, betul. Apa lagi nih? Nanti kita dimarah sama Sebelum kita lanjut lagi, mungkin dari tadi kakak bilang kalau sudah dari 2014 berkecimpung di dunia politik, pertama kali maju langsung terpilih dan sebagai ketua komisi 5 juga. Itu sebuah prestasi yang luar biasa, dan kita mau minta nih tips and trick resepnya dari seorang kakak Winston Rondo ini buat anak-anak muda di luar sana yang kebetulan sekarang tuh banyak caleg-caleg muda. Siapa tahu nanti ketong juga. Iya, sama tahu ya 5 tahun mendatang ya Kak. Kita punya kesempatan saya gitu. jujur, saya ini juga sedang berlaga di medan juang, sehingga saya tidak terlalu berani memberi tips and trick ya, karena saya pernah berhasil menang dengan suara banyak, tapi saya juga pernah kalah waktu caleg DPR RI tahun 2019. Oh, itu yang ke pusat ya, ke Senayan. Yang ke pusat Senayan. Tapi saya percaya diri bahwa pertama, politik yang sehat itu harus punya kaki yang kuat. Kaki yang kuat maksudnya dia sanggup untuk berjalan jauh, jumpa rakyat di kampung-kampung, di rumah-rumah mereka secara langsung. Apa yang saya sebut tadi sebagai politik di mana wajah bisa ketemu, mata bisa saling tatap, dan yakin hati bisa bertemu hati. Makin kuat jalan, makin besar peluangnya untuk menang. Jangan takut capek lah ya. Iya, berarti itu salah satu tips and trick buat anak-anak muda yang sedang berlaga di kontestasi politik 2024. Ingat pesan dari Kakak Wisa, jangan malas berjalan untuk bertemu masyarakat. Betul. Yang kedua, strategi lama saya itu desa kepung kota sebenarnya. Desa mengepung kota. Mengepung kota. Ya, itu istilah lama yang biasa dipakai orang politik, yaitu kita keliling dulu semua kampung-kampung yang jauh, baru kemudian kita seperti makan bubur panas itu kita dari pinggir dulu. Setelah itu baru kita masuk ke pusat kota, ke arena utama pertarungan ya, yang mereka bilang sebagai dapil neraka ya. Tapi kita keliling dulu pinggirannya, ketemu, dapat feel-nya, dan kemudian bisa memberi inspirasi, memberi percaya diri untuk kerja-kerja politik dan komunikasi politik yang lebih keras di wilayah-wilayah kota. Karena kan komunitas yang rasional ada di sana. Tapi saat kita jumpa dengan masyarakat kecil yang polos, yang berkomentar apa adanya, itu kan memperkuat semangat kerja dan percaya diri serta menginspirasi kita untuk bisa berjuang lebih baik untuk rakyat. Oke. Ya, memang itulah tips-tipsnya. Jadi tidak ada tips yang benar-benar top chair sebenarnya buat saya, karena kecuali saya menang terus ya, tapi ini ada menang ada kalah ya. Ya, tapi begitulah. Akbar Tanjung ya, seorang politisi senior, bilang begini, dalam kemanusiaan itu kan kita mati satu sekali dan tidak bangkit lagi. Tapi dalam politik kita bisa mati 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali, tapi asal kita bisa bangkit terus. Ya. Ruangnya ada. Kala 2019
Tapi terbit lagi, bangkit lagi 2024. Jangan patah arang, maju terus. Siap. Pantang mundur. Jangan pantang mundur ya. Iya. Ya, maju terus. Ya, pantang mundur. Oke, nah ini kan itu tips-tipsnya ya kan. Tapi kan sekarang kadang-kadang orang pakai apa ya, strategi serangan fajar itu apa? Kau tahu nih sering dengar, kita ini kan awam ya. Iya. Ya mungkin tahu sedikit tapi itu apa itu Om? Serangan fajar sebenarnya istilah yang dipakai oleh media untuk menggambarkan politik transaksi ya, money politik. Money Ya, politik. orang yang tidak mau capek jalan sosialisasi ketemu rakyat, tapi karena punya uang, apakah jual tanah warisan ataukah memang dia sultan begitu yang tinggal bayar suara. Dan biasanya 1 atau 2 hari menjelang pemilihan baru dia bagi-bagi amplopnya. Apakah dengan istilah saksi bayangan atau untuk para pendukung cari suara ya. Nah, tapi problem utamanya adalah serangan fajar atau politik transaksi atau money politik itu sebenarnya usaha sistematif masif untuk membeli suara rakyat. Ya, jadi sekali dia bayar, putus hubungan. Ini kan seperti kita beli ikan di depan rumah atau beli sayur depan rumah, ada penjual lewat, sayur, panggil sayur, 1 ikan berapa? 5.000. Tidak kurang, tidak, oke kita bayar 5.000, terus kita ambil sayurnya. Apakah besok waktu kita tidak punya uang dan ada penjual sayur yang lewat, hai mama kan saya biasa beli, bisa kasih garah gratis kah? Atau apa, saya lapar sekali, sayuran alam buat masak bubur buat anak tidak ada. Oh bapak tidak bisa, karena yang kemarin sudah bayar lunas ya. Jadi hubungan tidak ada lagi, ini kan hubungan dagang, jual beli. Nah padahal politik tidak bisa diurus dengan cara begitu, ya cara dagang sapi begitu, dagang sayur begitu. Politik itu kan timbal balik ya, take and give, di mana rakyat memberi satu suaranya untuk 5 tahun dan sebagai delegasi atau sebagai wakil rakyat kita berjuang untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang pro dengan kehidupan rakyat. Ya. Punya pengaruh yang positif. Jika saya punya tekad, ya kalah tidak apa-apa, tapi haram hukumnya untuk memakai pendekatan money politik. Tapi juga memang miskin melarat begini susah. Kalaupun ada, saya tidak akan melakukannya. Jadi itu sesuatu yang prinsip buat saya. Iya, karena memang kalau misalnya kita main politik ya, kalau kita pakai duit kita kasih ini kan kita kan harus balik modal ya kan? Iya kan? Setuju. Jadi kayak macam bisnis aja. Iya. Dan begitu dia terpilih, seluruh ikhtiar kerjanya akan dipakai untuk menutup kembali biaya politik yang sudah keluar, tutup modal, balik modal. Ya, dan itu akan buruk sekali. Iya, setuju. Dan akan menjalela. Betul. Dan memang kita tidak setuju lah ya. Iya, betul. Kalau ada money politik, betul kan kayak misalnya beta maju, beta kasih intan 500.000. Ya sudah, jangan banyak komplain. Berarti 500.000 udah selesai. Iya betul, berarti nanti kita tidak bisa. 50.000. Oh, 50.000 sah. 50.000 untuk 5 tahun. Berarti setiap tahun 10.000 sah. Wah, hanya segitu ya ketemu punya atau nilainya. Satu hari 0,00 sekian. 0 sekian sen. Iya kan? Sayang kan. Jadi maksudnya ya ini semoga lah ya ini jadi sebuah edukasi. Jadi jangan lihat itulah. Karena pekerjaannya untuk orang legislatif ini buat perda dan segala macam seperti tadi Kakak yang sudah cerita itu yang pro rakyat mendukung menggonggong pemerintah supaya budgetnya ditambahin dan segala macam, jangan disalahgunakan. Iya. Kira-kira seperti itulah ya. Kita butuh politisi yang seperti itu, yang tidak politik. Oke, apalagi nih Tan? Nah, tadi kan kita sempat membahas sepak terjangnya Kakak Win selain aktivis, dia juga terlibat di pemuda gereja. Ada satu yang menarik nih Kak, sebagai pendiri Kompak, komunitas peacemaker komunitas peacemaker Kupang dan juga Kompas itu untuk di perbatasan. Kira-kira bagaimana nih awalnya mendirikan Kompak dan Kompas ini, terus bagaimana menjalin kerjasama, memupuk persaudaraan, toleransi antar umat beragama. Waduh, ini minta maaf, ini bukan tidak bermaksud untuk bermaksud lainnya, tapi ini untuk memupuk supaya orang muda atau yang penonton di luar sana untuk membangun toleransi antara sesama umat beragama gitu. Inspirasinya waktu saya urus Pemuda Gemit Sinode, kita kan punya pengalaman traumatis dengan rusuh yang bernuansa SARA pada pada bulan November 98, di mana rumah ibadah umat muslim itu 21 masjid yang dibakar ya. Lalu ada kesadaran baru di kalangan aktivis-aktivis muda pada
tahun 2010-2011 ya, kita kali itu kan waktu itu kan masih sangat marak itu kerusuhan berbasis SARA di berbagai tempat, di Ketapang, di Tasikmalaya, di berbagai tempat di Jawa, kemudian menular ke NTT, ke Ambon dan seterusnya. Sehingga waktu itu orang-orang muda, tokoh-tokoh OKP dan ormas muda lintas agama ini kumpul. Mereka menyatakan deklarasi orang muda NTT lintas agama untuk menjaga NTT. Ya, waktu itu kita di acara Pawai Pasca Pemuda Gibin Sinode, kita deklarasi obor perdamaian orang muda Indonesia. Ya, dan itu kemudian dia pergi ke berbagai tempat di Indonesia. Waktu itu ada pilarnya, ada 4 orang muda, yaitu Kristen, Katolik, Muslim, dan Hindu. Buddha baru belakangan bergabung. Ya, nah habis acara obor orang muda perdamaian untuk orang muda Indonesia, terus kita duduk lagi, ini ngapain kalau acaranya cuma simbolik, seremonial saja. Lebih baik kita lembagakan. Kemudian menjadi inspirasi untuk pembentukan komunitas orang muda lintas agama yang disebut sebagai komunitas Peacemaker Kupang. Saya salah satu yang senior yang menjadi pendiri dan aktivis di baliknya. Lalu itu yang di Kupang, yang di Kompak, sedangkan yang di Belu komunitas Peacemaker perbatasan itu diinisiasi oleh teman-teman orang muda lintas agama di Kabupaten Belu, dan kedua komunitas ini sangat giat untuk mempromosikan pendidikan perdamaian ya, dan kerja-kerja di mana orang-orang muda mengambil peran-peran terobosan, inovasi untuk semangatnya itu dari NTT untuk Indonesia Damai, dari Kupang untuk Indonesia Damai. Ya, semangat itu yang menular terus, dan sekarang saya kira sudah jalan 12 atau 13 tahun. Ya, sudah berlangsung cukup lama, dan saya kira bukan saya yang sebenarnya punya peran besar di balik itu, tapi memang kerinduan dari orang muda kita. Mereka lelah, mereka capek, mereka katakan cukup sudah karena kekerasan yang berbasis agama. Mereka ingin membangun tradisi baru, tradisi kerukunan, tradisi damai antara orang muda lintas agama. Ya, itu semangat itu yang membuat saya kira berkontribusi sehingga Kota Kupang NTT so far ya sejauh ini damai dan rukun dan aman. Ini kan sesuatu yang harus dirawat, ditenun terus ya. Thanks buat organisasi-organisasi itu. Saya memang secara khusus punya pengalaman traumatis sehingga saya ingin menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjuangan orang muda lintas agama ini. Sesuatu yang tidak boleh lagi kita berkompromi dengan kekerasan berbasis SARA dalam bentuk apapun, sekecil apapun. Saya kira itu yang menjadi inspirasinya. Ya, terima kasih ya. Siap. Luar biasa kan, apalagi ada sejarah panjang sampai. Dan ada satu kata sih sebetulnya. Kayaknya kita kakak satu ini sibuk sekali. Jadi pertanyaan adalah, kan sudah menikah dan sudah punya anak. Ini orang sibuk begini, cara bagi waktu dengan keluarga bagaimana kira-kira? Well, ya sebenarnya ini kan sesuatu investasi yang panjang ya. Kadang-kadang ada ketinggalan sedikit, tapi akhir-akhir ini sudah lebih fokus ke kegiatan-kegiatan partai. Tugas pelayanan di CIS Timor sudah selesai, lebih banyak tugas sebagai pendiri dan pembina. Di Kompak juga begitu. Masih menjabat sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Sekolah Swasta, BMPS, NTT, dan tugas-tugas politik di partai. Sehingga fokus sebenarnya berkurang. Saya sebenarnya lebih banyak waktu luang sebenarnya. Ya, sekali-sekali hanya bertugas untuk membina atau sharing dengan adik-adik supaya mereka tetap bergiat dalam pelayanan sosial kemanusiaan. Ya, sebenarnya waktu lebih lowong, lebih luas ya. Selalu ada lah ya. Berarti pembagian waktunya dimanage secara baik ya. Bagaimana sebagai seorang politisi, sebagai seorang ayah, dan sebagai seorang suami. Iya kan. Tapi kalau itu ditanya ke istri saya pasti dia ngomel-ngomel. Itu bohong itu.
Dia hanya ngomong banyak di talk show, tapi faktanya tidak punya waktu buat orang rumah. Iya. Tapi Minta kan, ampun. tapi kan yang kita tahu kan, kita kan cari tahu profil itu kan anaknya pun bisa jadi putri cilik, Iya, betul. punya prestasi dan lain-lain ya. Ya. Jadi ya memang sesibuk-sibuknya keluarga juga memang. Ya. Peran sebagai seorang Iya, ayah betul. ya. Ini Neta Jo, kalau ada yang dengar betul. Ini sesuatu yang menurut saya kan kita bisa mendorong adik-adik yang muda-muda untuk terus tumbuh dan memupuk talenta, bakatnya, minat-minatnya. Nah, sejauh mungkin di dalam rumah juga anak bisa kita dorong untuk meningkatkan potensinya sekuat yang dia mampu. Iya. Ke mana perempuan kami Cia di prestasi akademik mungkin kurang, tapi kalau ekstrakurikuler dia seperti peluru ya, Iya. tajam dan Tajam. luar biasa. Baru-baru kan ke Jakarta ya. Ya, Iya, ke Jakarta. festival wirausaha Wirausaha inovasi. inovasi dan wirausaha Indonesia. Oke. Jadi ini kita masuk di segmen berapa? Kayaknya ada segmen akhir. Semua segmen akhir kita bahas sedikit tentang, sebelum kita mengakhiri begitu, kita bahas sedikit tentang politik. Iya. Kan bicara tadi pernah menjadi anggota DPR 2014 sampai 2019. Nah, kira-kira menanggapi tahun politik sekarang, kan sekarang kita masuk di tahun politik 2024. Kira-kira dengan kedatangan anak-anak muda, terus banyak pemilih. Kita sadar bahwa 2024 ini banyak sekali pemilih milenial. Pemilih milenial dan rata-rata kebanyakan itu pemilih yang baru pertama kali gitu. Iya, 40. Nah, kira-kira bagaimana sebagai seorang Winston Rondo ini untuk memberi pemahaman gitu untuk anak-anak muda milenial di luar sana yang mungkin baru pertama kali. Dan harus memilih. Iya, tidak boleh golput. Tidak boleh golput. Seberapa penting itu suara itu ya? Betul. Kenapa tidak boleh golput itu? Ya, Bung Edri dan Kaitan, 1 dari 2 orang yang masuk ke bilik coblos itu adalah silenial dan milenial, usia 17 sampai 39 tahun. 1 dari 2 orang, kira-kira 57-58% menurut statistik. Ya. Artinya ini efek dari bonus demografi seperti yang disebutkan tadi. Artinya mayoritas pemilih kita yang akan membuat keputusan penting merah birunya nasib bangsa ke depannya ini adalah orang-orang muda. Nah, orang-orang muda kan baru lagi sekolah, lagi kuliah, atau baru tamat sekolah, belum terlalu banyak pengalaman, tapi dinamika dan intelektualitasnya lagi tinggi-tingginya, lagi bagus-bagusnya. Nah, mereka ini kelompok yang sangat melek teknologi. Mereka cerdas mengelaborasi satu masalah dan peristiwa. Mereka kelompok yang tidak begitu saja mau dengar apa kata orang tuanya, apa kata para tetua, ketua adat dan lain-lain. Itu tidak mudah untuk memikat mereka. Mereka punya kecerdasannya sendiri, punya habitusnya sendiri. Nah, kelompok ini butuh pendekatan yang berbeda dibandingkan teknik atau strategi komunikasi politik elektoral biasanya. Ya, kita mesti lincah mengelola medsos, mengelola mesin digital, ya, dan kampanye-kampanye yang inovatif dan kreatif. Dan saya kira KPU, penyelenggara pemerintahan, ya, mereka yang masuk dalam urusan pemilu itu harus sanggup untuk membidik segmen ini, sehingga satu, mereka merasa penting pemilu dan karena itu mau memberikan suaranya. Ini kan walaupun bisa tinggi, apa pentingnya, lebih baik saya main game di rumah. Ya. Nah, kedua, mereka tahu siapa yang akan mereka pilih dan apa track record, ya, mengapa itu penting kan kata Frans Magnisuseno, pemilu itu bukan memilih yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk berkuasa. Terburuk berkuasa. Ya. Apakah mereka punya cukup informasi, punya cukup referensi untuk memastikan mencegah yang terburuk berkuasa? Ya, jangan lupa bahwa di akhir
di akhir Perang Dunia Pertama di Jerman ketika semua orang terpuruk, semua orang menjadi apolitik, tidak mau ikut pemilu di bawah 20%, dan pada saat itulah tumbuh gerakan baru Nazi yang kemudian membesarkan Adolf Hitler yang memicu Perang Dunia Kedua dan membawa kehancuran buat puluhan juta umat manusia. Ya, itu karena apolitiknya bangsa Jerman karena keterpurukan perang. Ya. Nah, mendidik orang-orang muda ini untuk memahami urgensi politik dan mau terlibat di dalamnya secara bermakna, secara cerdas, itu menjadi tugas yang penting. Dan juga memastikan para politisi kita mengelola dinamika orang muda ini juga dengan cara-cara yang kreatif, yang inovatif, menghindarkan intimidasi dan bujuk rayu, uang dan sebagainya. Kita tidak boleh dididik mereka dengan politik transaksi, karena akan merusak cara mereka melihat politik di masa kini dan masa depan. Ya. Kalau saya harus jujur bahwa politik anggaran kita, program-program pemerintah kita itu masih belum memberikan fondasi atau dasar yang kuat untuk memberi kesempatan untuk pengembangan talenta orang muda. Komitmen saya, kalau terpilih itu menjadi salah satu area di mana kita harus memberi perhatian yang khusus, yang komplit dengan anggaran yang memadai. Tidak hanya menyediakan fasilitas untuk penyaluran minat bakat, olahraga dan sebagainya, tapi lebih dari itu hubungannya dengan mendidik mereka, mempersiapkan mereka untuk masuk ke lapangan kerja, mendorong pertumbuhan sektor swasta, pertumbuhan entrepreneurship, ya. Itu aspek-aspek menurut saya itu harus diongkosi serius oleh pemerintah. Keberpihakan kepada orang muda itu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu harus menjadi komitmen utama politisi, legislator kita, dan didorong sepenuhnya dalam politik anggaran dan program pemerintah. Tidak ada kompromi. Itu harus jadi keberpihakan yang sungguh-sungguh mendasar. Ya. Jadi apa yang disampaikan tadi, potensi orang muda yang besar ini harus kita ambil, tapi tidak dengan maksud untuk mengeksploitasi sekedar sebagai mesin untuk mengumpulkan suara. Ya. Tapi lebih dari itu, ini kekuatan yang menentukan Indonesia Emas 2045 seperti apa. Mari kita berikan dukungan, kita punya pikiran, kita punya program, kita punya politik anggaran yang memadai. Saya bersedia menjadi bagian dari orang-orang muda hebat yang mau memberi dirinya untuk kemajuan bangsa dan daerahnya di Nusa Tenggara Timur tercinta. Terima kasih.